atau ageman. Memang kedua jenis batu ini, lalu di antara fosil gali kelor dengan batu badar besi ini, manakah yang lebih kuat? Karena ini juga pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya akan mengulas sedikit tentang batu badar besi dan fosil gali kelor yang mengarah pada sebuah energi secara alami yang terkandung di dalamnya. Ya, untuk jenis fosil gali kelor dengan batu badar besi ini memanglah sudah terkenal sejak zaman dahulu sampai sekarang, dan selain itu juga banyak batu-batu akik lainnya yang mempunyai kekentalan mitos seperti batu Sulaiman dan lain sebagainya. Namun sesuai dengan tema kali ini, sesuai dengan judul, yaitu batu badar besi dengan fosil gali kelor, yang mana kedua jenis batu ini sangat terkenal sekali energi secara alami yang bisa dipakai sarana atau biasa disebut dengan jimat. Orang-orang zaman dahulu memang menyebutnya ini adalah jimat. Dalam bahasa Jawa ada yang mengatakan cekelan atau ageman. Memang kedua jenis batu ini sangat terkenal sekali energi yang mengarah pada sebuah energi yang bisa menunjang kewibawaan, proteksi, baik itu proteksi secara gaib ataupun proteksi fisik, sehingga sampai sekarang pun sebagian orang juga masih memakai media-media tersebut sebagai sarana untuk keselamatan juga. Namun tidak sedikit juga sebagian orang juga menganggapnya itu hanyalah mitos. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya yang namanya benda apapun di muka bumi ini selalu menghimpun energi secara alami. Ini juga sering saya katakan di video-video saya sebelumnya bahwasanya energi secara alami di setiap benda itu ada. Lalu di antara fosil gali kelor dengan batu badar besi ini, manakah yang lebih kuat? Karena ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat subscriber melalui jalur WA beberapa bulan yang lalu. Saya mohon maaf baru bisa menjawabnya sekarang. Kalau dari segi kekuatan energi secara alami yang terkandung di dalamnya, antara fosil gali kelor dengan batu badar besi ini bisa dikatakan sama, tergantung dari kualitas bendanya. Kembali kepada kualitasnya teman-teman. Karena setiap batu badar besi juga fosil gali kelor ini mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Tidak mungkin semuanya mempunyai kualitas yang sama. Terus perbedaannya apa antara batu badar besi dengan fosil gali kelor? Yang membedakan energinya di sini adalah dari karakter energinya saja, yaitu dari fosil gali kelor yang mempunyai karakter energi yang lumayan halus, menenangkan, juga secara alami mempunyai gelombang energi yang menenteramkan juga. Sedangkan untuk jenis badar besi, ini mempunyai energi yang lumayan tajam, yang agak sedikit keras, agak kasar, sehingga pemakai batu akik badar besi ini jika belum bisa menstabilkan emosinya, maka akan mudah tersulut emosinya, mudah tersinggungan, sehingga mudah marah begitu. Makanya buat sahabat-sahabat pecinta batu akik bertuah, jikalau sekiranya dirasa sudah bisa mengendalikan emosinya, boleh menggunakan atau memakai batu akik badar besi. Jikalau belum, seyogyanya sebaiknya memakai fosil gali kelor saja. Karena selain energi yang terdapat pada fosil gali kelor ini secara alami cukup menenangkan, juga fungsinya sama dengan batu akik badar besi, hanya saja karakternya yang berbeda. Tidak heran zaman dahulu memang badar besi ini sangat digemari, karena zaman dahulu ini sangat rawan sekali. Apalagi di zaman kerajaan, menurut cerita Mbah Buyut saya, batu badar besi ini sangat digemari oleh masyarakat pada umumnya, dikarenakan zaman dahulu untuk mengenali fosil gali kelor, itu tidak semua orang mengerti yang dinamakan fosil gali kelor itu bagaimana. Berbeda di zaman sekarang, untuk mendapatkan atau untuk mengenali atau untuk mempelajari ciri-ciri fosil gali kelor, sudah banyak sekali kita jumpai, entah itu melalui dari mulut ke mulut, entah itu kita belajar di pedagang batu akik juga bisa. Di sosial media juga banyak yang menjelaskan ciri-ciri fosil gali kelor. Sehingga untuk mendapatkan fosil gali kelor di zaman sekarang ini cukup mudah sekali. Hanya saja untuk mendapatkan fosil gali kelor yang memang benar-benar berkualitas, itu tidaklah mudah. Tetap masuk kategori fosil gali kelor yang langka. Makanya zaman dahulu orang-orang menyebutkan bahwa fosil gali kelor ini langka. Kata siapa?
Nyatanya banyak sekali kita jumpai fosil Gallikelor di pedagang-pedagang batu akik, di lapak-lapak orang yang menjual batu akik, bahkan di online, banyak sekali menyediakan fosil Gallikelor. Sedangkan yang dimaksud langka itu adalah kualitasnya, bukan Gallikelornya. Begitupun juga halnya batu badar besi, teman-teman. Batu badar besi zaman dahulu orang juga mengatakan bahwa batu badar besi ini adalah batu akik yang bagus, batu akik yang istimewa, dan langka. Dikarenakan zaman dahulu, batu akik jika tidak bisa dites itu tidak layak untuk dipakai, teman-teman. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kebanyakan mayoritas hanya mengutamakan keindahannya, mengutamakan seninya, hanya dipakai sebagai perhiasan saja. Meskipun tidak sedikit juga sebagian orang memakai atau memanfaatkan batu badar besi juga fosil Gallikelor ini selain dipakai sebagai perhiasan juga dipakai sebagai sarana, begitu. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwasanya perbedaan antara fosil Gallikelor dengan batu badar besi ini hanya berbeda dari segi karakter energinya saja. Jikalau untuk tingkatan energinya ini sama, tergantung dari kualitas barangnya atau tergantung dari kualitas bendanya, yaitu kualitas dari fosil Gallikelor dengan kualitas batu badar besinya. Yang membedakan hanya karakternya saja. Jikalau fosil Gallikelor karakternya ini halus, meneduhkan, juga menenangkan. Tapi kalau badar besi, ini karakternya agak sedikit agresif, agak sedikit tajam, dan agak sedikit keras. Ya baik, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.